mengalahkan depresi dan ketakutan. Kita lewati berapa sesi, saya bicara tentang bagaimana mematahkan kutuk-kutuk atas tanah, kutuk perkataan, kutuk penyembahan berhala. Nah, kemarin saya bicara tentang mematahkan kutuk garis keturunan. Saya minta Bapak Ibu, saya pastikan bahwa Bapak Ibu sudah lakukan tindakan nubuatan dengan membakar semua yang kemarin kita robek dan kita sudah bakar. Yang sudah melakukannya, Bapak Ibu tulis di situ, saya sudah melakukannya, saya sudah melakukannya, saya sudah melakukannya. Dan saya akan jadi berkat bagi anak-anak saya. Oke, Bapak Ibu tulis di situ. Ya, saya kasih waktu beberapa detik. Ya, tulis, saya sudah melakukannya. Dan jangan lakukan lagi semua yang sudah Bapak Ibu bakar, bahwa anggap saja Tuhan sudah, bukan anggap, tapi dengan iman kita percaya Tuhan sudah lupa semua yang Bapak Ibu lakukan itu. Itu tindakan nubuatan, tindakan profetik yang akan merubah alam rohani di atas keluarga, di atas pribadi saudara. Amin. Karena ini adalah pelayanan healing and prophesy, maka ada tindakan-tindakan profesi, tindakan-tindakan profetik yang kita lakukan untuk sebuah tindakan untuk menghancurkan tipu daya setan, sehingga setan nggak punya akses, nggak punya tanda-tanda cakaran dalam kehidupan bahkan keluarga Bapak Ibu. Katakan amin. Haleluya. Amin. Ya, banyak saya lihat yang sudah tulis di situ. Ya, bahkan Bapak Ibu yang ada di Facebook, Bapak Ibu juga bisa tulis, saya sudah melakukannya. Kalau Bapak Ibu belum, jangan tunda. Penundaan adalah salah satu bentuk dari ketidaktaatan. Sehingga kita akan pergi ke tempat-tempat yang dalam. Kita akan masuk ke tempat yang dalam, sehingga kita mulai lihat Tuhan sedang bicara apa kepada kita dalam menghadapi kehidupan sehari-hari, dalam menghadapi pribadi, menghadapi istri, menghadapi suami, menghadapi anak-anak. Bagaimana saudara dan saya bisa enjoy ya with God, enjoy dengan Tuhan. Ada banyak orang yang nggak enjoy ketika menghadapi hidup ini. Mereka rasa hidup ini begitu berat, beban begitu banyak, mukanya kusam, bibirnya moncong ke depan, tidak bisa senyum dan sebagainya. Ya, kucing tetangga lewat dia marah, anjing tetangga lewat dia marah. Nah, orang model seperti ini nggak akan datang berkat dalam hidupnya. Tapi kalau Bapak Ibu sukacita, maka hati gembira adalah obat yang manjur. Dan firman Allah berkata, sukacita itu akan mendatangkan berkat atas hidup saudara. Katakan, saya bersukacita. Haleluya. Amin. Ya, saya lihat muka-muka yang bersukacita sedang memandang kepada saya. Haleluya. Puji Tuhan. Dan glory 12 kali. Oke, Bapak Ibu, kita lihat firman Tuhan dulu. Kita lihat firman Tuhan. Ya. Kita lihat firman Tuhan 2 Timotius pasal yang pertama, ayat 7. Mengalahkan depresi dan ketakutan. Ya. Mengalahkan depresi dan ketakutan. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Saya mau pelan-pelan, Bapak Ibu ya. Saya mau pelan-pelan, karena saya tipe pengkhotbah yang bicaranya cepat sekali. Ya, saya bukan tipe pengkhotbah pengajar sebenarnya ya. Tapi kalau misalnya ada waktu-waktu tertentu saya ngajar. Kalau saya bilang saya ngajar, saya ngajar. Nah, malam ini saya akan ngajar Bapak Ibu. Jadi saya mencoba pelan-pelan kepada Bapak Ibu. Ya. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Saya boleh terjemahkan bebas. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh depresi dan roh ketakutan. Melainkan yang Tuhan berikan kepada kita adalah kekuatan, kasih, dan ketertiban. Berdasarkan laporan yang dirilis oleh World Health Organization atau WHO, di tahun 2015 ada lebih dari 300 juta orang di all nations, di seluruh dunia, yang menderita depresi dan ketakutan. 300 juta itu ada sekitar 4,4% dari total populasi dunia. Total populasi dunia sekarang 7 miliar lebih, kurang lebih 4,4%. Dan apabila Bapak Ibu merasa memiliki gejala depresi, saya berharap tatapan Anda bukan tanda gejala depresi. Saya tulis itu, saya bukan Pak Pendeta, saya tanda-tanda orang yang akan diberkati Tuhan. Haleluya.
Ya. Oh, tanda sukacita, kata Ibu Hermin. Tanda sukacita. Wow. Puji Tuhan. Ya, tanda bahwa saya diberkati Tuhan. Haleluya. Apabila Bapak Ibu memiliki gejala depresi, maka jangan melakukan yang namanya self-diagnose atau diagnosa sendiri. Ya. Segeralah datang kepada Tuhan. Sebab setan itu licik. Haleluya. Setan itu licik. Makanya firman Allah berkata, hendaklah kamu cerdik seperti ular, tulus seperti merpati. Cerdik itu di pikiran, tulus itu di hati. Amin. Cerdik itu di pikiran, tulus itu di hati. Makanya Alkitab berkata begini, tetaplah kuat. Saya coba tadi lihat, kamus besar. Ketika dari kemarin, ketika diam dengan Tuhan, lalu Tuhan bilang ini bicara tentang bagaimana mengalahkan depresi dan ketakutan. Sebab hari-hari ini ada begitu banyak anak-anak Tuhan yang mereka ada dalam depresi dan ketakutan. Dan itu bisa every minutes muncul dalam hidup saudara. Itu bisa every day tinggal dalam hidup kita. Bahkan itu bisa menetap every years. Bukan cuma 1 tahun. Bertahun-tahun dalam hidup kita. Ya, bertahun-tahun dalam hidup kita. Makanya harus tetap kuat. Saya coba cari kamus besar bahasa Indonesia. Kata depresi itu artinya gangguan jiwa pada seseorang yang ditandai dengan perasaan yang merosot, seperti muram, sedih, perasaan tertekan. Jadi orang depresi itu tanda orang gila. Katakan, tanpa Anda sadar, Anda lagi tidur dengan orang gila. Anda lagi makan dengan orang gila. Ya. Kapan lihat orangnya muka gila? Perasaan merosot itu mukanya muram, sedih, perasaan tertekan. Lihat nggak? Aduh, aku lagi tertekan, pusing. Pernah dengar gitu? Aduh, pusing sekali. Kenapa? Masalahnya banyak. Pusing sekali. Kenapa? Aduh, anak ini bikin saya pusing. Itu tanda orang depresi. Dan kawan depresi adalah takut. Bukan kawan depresi, kawan baik. Ya. Teman baik. Kalau tetangganya iri hati, tetangga paling kanannya sakit hati, tetangga paling belakangnya adalah jealous, tetangga paling depannya pencuri, itu tetangga. Lalu mereka ada dalam kompleks, namanya kompleks barisan sakit hati. Kalau kompleks tinggal saya namanya kompleks Golden Park. Nah, ada kompleks namanya kompleks barisan sakit hati. Ya. Dan Bapak Ibu perhatikan baik begini. Itu definisi daripada depresi. Jadi orang depresi itu gangguan jiwa. Saya nggak mau. Ya. Jiwa itu ada pikiran, perasaan, kehendak. Bagaimana Bapak Ibu mengalahkan depresi? Menurut catatan dari World Health Organization, ada 7 cara yang bisa dilakukan untuk mengatasi depresi. Yang pertama itu jangan biarkan dirimu sendirian. Cari orang, supaya Bapak Ibu bisa menceritakan masalah, orang yang bisa Bapak Ibu percayai. Beda antara konseling dengan curhat itu begini, orang curhat, tapi dia tidak mau berubah. Tapi orang konseling, untuk dia mau berubah. Makanya saya tidak mau terima orang yang curhat. Karena kalau dia curhat ke saya, dia akan curhat kepada ribuan orang, dan dia tidak mau berubah. Dia akan pikir, wah enak cerita curhat, mengasihani diri sendiri. Itu tanda orang depresi. Tapi kalau orang mau berubah, maka dia konseling. Dia mau cari jalan keluar melalui firman Tuhan. Jangan biarkan dirimu sendirian. Karena Amsal 18 ayat yang pertama berkata, orang yang menyendiri, mencari keinginannya, amarahnya meledak terhadap setiap pertimbangan. Boleh tunjukkan itu ayatnya? Amsal 18 ayat 1. Orang yang menyendiri mencari keinginannya, amarahnya meledak terhadap setiap pertimbangan. Bapak Ibu lihat ketika seseorang mulai menyendiri, ya, maka dia sedang ada dalam pressing, tertekan. Tapi ketika Bapak Ibu misalnya begini, menyendiri plus dengan Tuhan luar biasa, tapi menyendiri tanpa melibatkan Tuhan,
Anda ada dalam saudara dan saya ada di dalam area berbahaya. Haleluya. Saudara dan saya ada dalam area berbahaya. Karena itu nggak boleh kita sendiri. Karena ketika kita sendiri, maka kita akan mengasihani diri sendiri. Suka marah-marah, amarahnya meledak. Yang memikirkan hal yang tidak tenang di pikirannya. Galau. Ya, beberapa lagi galau. Jadi kalau Bapak Ibu pakai kata galau, itu tanda orang lagi sakit jiwa. Beberapa sedang kata, aduh aku galau banget. Hati-hati ya. Jaga perkataan, karena perkataan itu akan menentukan masa depan. Kita sudah belajar bagaimana memetakan kutub perkataan. Mikir 1000 kali baru ngomong 1 kali, jangan ngomong 1000 kali baru pikir 1 kali. Jadi dibolak-balik Bapak Ibu ya. Ya. Kemudian yang kedua dikatakan menekuni hobi yang disukai. Ini cuma cara untuk mengatasi, bukan mengalahkan. Dunia hanya memberikan kepada kita cara mengatasi. Tapi malam hari ini nanti setelah 7 hal ini saya kasih kepada Bapak Ibu, saya akan berikan kepada Bapak Ibu cara mengalahkan depresi dan ketakutan. Berapa banyak yang mau? Katakan saya mau, saya mau, saya mau. Haleluya. Ya, menekuni hobi yang disukai. Ya. Hobi Bapak Ibu apa? Membaca ya baca. Hobi saya suka baca. Ya. Jadi kalau saya biasa kalau baca, kalau sampai di rumah istri saya larang saya bawa pulang buku di rumah. Dia katakan, kamu kalau baca di kantor saja. Di rumah kamu harus perhatikan aku. Aduh. Happy wife, happy life. Haleluya. Ya. Dan saya beritahukan kepada saudara begini, menekuni hobi yang Anda sukai. Apa hobimu? Hobimu pancing? Ya pancing. Hobimu apa? Main golf? Main golf. Hobi saya juga adalah nonton film-film yang berhubungan dengan film-film histori atau sejarah kerajaan-kerajaan. Sangat suka. Ya. Tapi saya nggak kuat tahan ngantuk. Jadi kalau malam itu di bawah jam 12 teler saya. Ya. Makanya jam 10 udah saya tidur, saudara. Jam 11 paling lama udah tidur. Nggak kuat tahan ngantuk. Ya, karena pagi bangun berdoa. Termasuk sekarang nama Bapak Ibu sudah disebutkan di dalam doa. Haleluya. Dan ya menekuni hobi. Hobi Bapak Ibu apa? Itu untuk membuat supaya Bapak Ibu keluar dari masalah. Ya. Kalau kata Mazmur pasal 46 ayat yang ke-11 adalah berdiam diri itu adalah Rafa. Rafa itu rekreasi. Bapak Ibu pergi rekreasi. Ya, kalau di Ambon cari Pantai Natsepa makan rujak. Ya. Kalau di Makassar cari di mana? Ada pantai apa itu? Ya, Barombong atau di mana itu. Bapak Ibu cari tempat, ya. Di mana Bapak Ibu bisa Rafa, rekreasi. Menekuni hobi yang disukai, main golf boleh. Ya. Boleh nekuni itu supaya pikiran kita tidak tertuju kepada masalah. Kemudian yang ketiga, makan minuman atau tidur yang cukup. Pantai Losari Pak Pendeta katanya. Ya Pantai Losari boleh juga. Makan pisang epek kata situ ya. Ada Ibu Hermin yang lebih tahu makanan enak di Makassar. Ya makan minum dan tidur yang cukup. Bapak Ibu lakukan itu. Makan minum tidur cukup. Ya. Saya 1 hari minum air 2 liter. Biasa istri saya taruh di botol yang besar itu, yang 2 liter. 1 hari harus habis. Biasanya lebih daripada itu. Ya, makan pagi-pagi, makan dulu buah. 1 Tupperware. Biasa saya makan minimal harus 3 warna. Misalnya apel, atau jeruk, atau pepaya. Itu 3 warna. Karena setiap warna itu mengandung vitamin-vitamin, mineral yang berbeda. Jangan cuma makan 1 warna. Ya. Kemudian makan kenyang-kenyang, nanti baru kenyang makan makanan berat itu baru jam 11, jam 12, makan siang. Kenyang pagi itu dengan buah. Minum air yang banyak, tidur yang cukup. Karena Tuhan berkati yang dicintainya pada waktu tidur. Amin. Ya, ada yang minum 4 liter, boleh aja. Ya. Tapi saya sarankan kalau malam di bawah jam 7 nggak boleh lagi minum banyak. Supaya tidak mengganggu tidur malam Bapak Ibu. Makanya tidurnya cukup. 1 jam tidur setelah tengah malam itu lebih berkualitas daripada 4 jam tidur setelah tengah malam. Ulangi, 1 jam tidur setelah tengah malam lebih berkualitas daripada 4 jam tidur setelah tengah malam. Bapak Ibu yang suka begadang lebih dari tengah malam, tingkat depresinya
sangat tinggi. Dan suka marah-marahnya lebih kencang daripada orang yang tidur di bawah jam tengah malam. Coba aja. Ya. Kenapa? Karena racun tidak keluar, tidak detox. Sehingga racun berkumpul dalam Bapak Ibu mempengaruhi organ-organ dan mood kita mempengaruhi. Kemudian yang keempat itu berolahraga untuk membuat suasana hati lebih baik. Saya tiap hari ya di handphone saya itu ada Samsung Healthy. Jadi tiap hari saya berjalan 6.000 langkah dalam rumah, walking, ada kalanya keluar, saudara ya. Tapi kalau matahari panas juga tidak mau keluar, ya. Jadi dalam rumah aja walking sampai 6.000 langkah. Ya kemudian push up. Bapak Ibu bisa olahraga apa yang membuat suasana hati lebih baik, untuk imun tubuh lebih naik. Ya. Kemudian yang kelima, konsumsi makanan yang membuat mood menjadi baik. Ya, yang vitamin dan sebagainya. Jangan sudah tahu kolesterol, makan kolesterol. Coto Makassar 5 porsi. Ya, jangan ya. Ya, sudah tahu Bapak Ibu makan makanan yang banyak kolesterol, cari makanan yang buat kita moodnya enak. Haleluya. Amin. Jangan banyak minum manis. Kalau banyak minum manis, Bapak Ibu akan cepat emosi, cepat marah. Ya. Minumlah minuman-minuman air mineral yang baik untuk tubuh Bapak Ibu, untuk pencernaan. Terus yang keenam itu singkirkan pikiran-pikiran yang negatif. Ini menurut WHO Bapak Ibu ya. Menurut beberapa peneliti, singkirkan pikiran-pikiran yang negatif. Ya, kalau pikiran negatif berarti ada pikiran positif. Kenapa kita nggak pakai pikiran yang positif? Kemudian yang ketujuh, menanamkan kata-kata yang benar. Ya, menanamkan kata-kata yang benar. Jadi ketika Bapak Ibu lihat keadaan mempressing jiwa Bapak Ibu, karena depresi, ketakutan itu terjadinya di jiwa, ya, maka Bapak Ibu harus memperkatakan perkataan yang benar. Misalnya ketika problem datang, tidak ada jalan keluar, situasi nggak enak, Bapak Ibu bilang gini, ada Tuhan menyertai saya akan lihat jalan keluar, saya akan lihat pertolongan. Karena firman Tuhan berkata masa depan sungguh ada, harapan tidak akan pernah hilang. Firman Tuhan berkata bahwa jalan orang benar kian terang hingga rembang tengah hari. Firman Tuhan berkata bahwa Allah adalah perisai matahari dan perisai kasih dan kesetiaan Ia berikan kepada orang-orang yang mengasihi Dia. Firman Tuhan berkata, aku seperti pohon yang ditanam di tepi aliran sungai, yang menghasilkan buah pada musimnya, daunnya tidak layu, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Anda perkatakan firman Tuhan 5 ayat saja, boom! Anda tenang. Atau Anda pergi di depan cermin dan Anda berkata, Luther, kamu harus kuat. Luther, ini cuma sementara. Luther, kamu harus jadi lebih daripada pemenang. Luther, Tuhan menyertai engkau. Harus ngomong, jadi telinga dengar. Menanamkan kata-kata yang benar. Jangan katakan, memang gua kalah. Memang model seperti ini, mana mungkin menang. Masa sih model seperti ini, katanya papaku pasti jadi preman, jadi tukang bakul. Kamu pasti nggak bisa apa-apa. Oh ya kalah. Depresi pasti. Jadi gila. Itu 7 langkah untuk menyingkirkan, ya, bukan mengalahkan ya, untuk mengatasi depresi. Malam ini saya nggak berikan banyak-banyak, saya cuma berikan 2 rahasia untuk mengalahkan depresi dan ketakutan. 2 langkah, 2 rahasia mengalahkan depresi dan ketakutan. Berapa banyak yang mau tahu rahasia ini? Katakan, saya mau. Ya, tulis Bapak Ibu, saya mau menerima 2 rahasia untuk mengalahkan depresi ini. Dan saya minta ketika ini saya sampaikan kepada Bapak Ibu, taruh dalam roh saudara. Taruh dalam roh saudara. Sesuatu yang besar akan Tuhan nyatakan bagi Bapak Ibu. Haleluya. Amin. Taruh dalam hati saudara. Taruh dalam hati saudara. Saudara, ada yang ikut di sini. Ada yang ikut di sini ya. Ada yang ikut di sini dari satu benua Australia. Kotanya namanya Brisbane. Ya. Kota namanya Brisbane. Seorang perempuan, entah ada di Zoom atau mungkin ada di Facebook, tolong dilihat. Namanya Herlina. Tolong dilihat. Tolong dilihat dulu. Ya.
Ada yang ikut di Zoom ini, atau mungkin melalui media Facebook, di satu benua, dan benua itu adalah Australia, di kota yang bernama Brisbane. Nama wanita itu adalah Herlina. Tolong teman-teman tim, tolong bantu lihat, benar nggak ada? Ya. Tolong lihat dulu, ada enggak? Dua rahasia, sambil saya tunggu Bapak Ibu. Ya. Dua rahasia untuk kita mengalahkan depresi dan ketakutan. Ada enggak? Tolong lihat dulu Roni, Ibu Yoma, bantu saya lihat. Oh, ada Herlina, tapi di kota Queensland ya. Oh, no. Saya mau Herlina yang ada di Brisbane, bukan di Queensland. Enggak. Dan Tuhan bicara kepada saya, Herlina yang ada di Brisbane. Tolong teman-teman. Oh, ada Ibu Rachel, Ibu Rahel bilang ada, Pak. Di mana Ibu Rachel ya? Ada di Zoom di sini? Zoom sekarang ada 100 lebih orang yang masuk. Ya, saya kalau ada tolong dikasih tahu. Di mana ini teman-teman tim, tolong kasih tahu dengan saya. Ya. Oke. Namanya Herlina. Saya mau itu ada. Tolong. Ada namanya di FB. Namanya siapa? Tolong Roni di FB namanya siapa? Nama lengkapnya siapa? Nama depannya Herlina. Oke. Ada Herlina Tahapari. Kotanya mana? Benar enggak? Brisbane? Tolong tulis dengan lengkap. Kotanya benar enggak? Ya, bukan Queensland tadi ya. Ya, bukan di itu, bukan tapi. Oh, oke, benar. Jadi namanya Herlina tadi, Herlina Tahapari, ada di Facebook, tidak ada di Zoom, ada di Brisbane. Ya. Ibu Herlina, dengarkan yang Tuhan ngomong gini. Jangan takut untuk melangkah maju, engkau sedang ada dalam pergumulan hari-hari ini. Dan saya lihat bahwa engkau ada dalam sebuah situasi yang rasanya engkau nggak bisa keluar. Sepertinya engkau ada dalam tekanan. Tapi Tuhan berkata begini, aku akan memberikan kepadamu hikmat dan pengertian. Sehingga engkau akan melihat jalan keluar dan akan melihat pertolongan tepat pada waktunya. Tuhan berjanji untuk menolong engkau dalam 2 bulan ke depan ini. Engkau akan bertemu dengan seorang wanita yang akan menolong engkau dan memberikan kepadamu akses untuk engkau menggapai apa yang selama ini engkau rindukan dan engkau mau untuk mendapatinya. Tuhan akan memberikan kepadamu pertolongan dan pintu ini akan terbuka bagi engkau. 2 bulan ini akan terbuka bagi engkau. Dan pintu yang kedua akan terbuka pada bulan Desember tahun ini juga. Pada minggu pertama bulan Desember akan Tuhan bukakan kepada engkau. Pergumulanmu selama ini telah didengar oleh Tuhan. Dan Tuhan akan intervensi engkau ketika engkau tetap duduk di kaki Tuhan. Tuhan telah mendengarkan teriakanmu minta tolong. Air matamu telah dilihat oleh Tuhan dan ditampung dalam kirbatnya. Tuhan akan menjawab engkau. Siapkan hatimu, jangan salahkan keadaan atau situasi. Belajar untuk bersyukur di tengah-tengah keadaan ini. Bahwa percayalah bahwa jalan keluar datang daripada Tuhan dan pertolongan hanya datang daripada Tuhan. Hamba berdoa untuk Ibu Herlina Tahapari yang ada di Brisbane. Apa yang Tuhan taruh dalam hati saya ini, hamba berdoa anugerah Tuhan turun bagi dia. Kekuatan turun bagi dia. Dan engkau punya problem dengan tulang belakang yang sakit. Dan engkau punya problem dengan pinggul di bagian pahamu yang sering sakit di waktu-waktu tertentu. Banyak kali itu sakit sekali untuk engkau berjalan di waktu-waktu tertentu, sulit sekali. Dan hari ini Tuhan berkata, aku telah menyembuhkan engkau dan memulihkan engkau dalam nama Yesus. Bahkan engkau punya tangan, ada waktu-waktu tertentu di mana merasa kaku di tangan, terutama tangan sebelah kanan. Rasa kaku di waktu-waktu tertentu. Terutama ketika datang musim-musim dingin. Dan Tuhan berkata, hari ini aku telah menyembuhkan engkau dan memulihkan engkau. Dan memberikan kepadamu anugerah dalam nama Yesus Tuhan.
Kesembuhan terjadi dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Dan engkau sering lupa dengan apa yang terjadi dalam kejadian-kejadian hidupmu. Dan engkau merasa bahwa ada sesuatu yang something dalam otakmu. Tapi hari ini Tuhan berkata, aku telah menyembuhkan engkau dan memulihkan engkau, merestorasi kehidupanmu dan keadaanmu baik-baik saja. Dan terima di dalam nama Yesus. Terima anugerah Tuhan itu. Dalam nama Yesus. Nanti Ibu Herlina, Ibu mungkin ada di Facebook, tapi tolong tulis apakah bisa dikoreksi. Apakah pernyataan Tuhan ini benar dengan keadaan Ibu, sehingga menjadi kesaksian bahwa Tuhan adalah omnipresence dan Dia ada di mana-mana. Dua rahasia untuk mengalahkan depresi dan ketakutan. Yang pertama adalah ingat bahwa kita adalah biji matanya. Amin. Katakan, saya biji matanya Tuhan. Wow. Tujuan setan adalah membuat saudara dan saya depresi dan ketakutan. Tapi ingat baik-baik, ketika Bapak Ibu berdiri, maka Bapak Ibu bukan sembarangan orang. Bapak Ibu di hadapan Tuhan adalah biji matanya. Coba Bapak Ibu mau colek biji mata saudara, langsung tertutup. Bagaimana kalau itu biji mata Tuhan? Siapa yang berani colek biji mata Tuhan? Enggak ada satupun yang berani. Dan kita adalah biji matanya. Mazmur 17 ayat yang ke-8 berkata, peliharalah aku seperti biji mata. Sembunyikan aku dalam naungan sayapmu. Pelihara aku seperti biji mata. Sembunyikan aku dalam naungan sayapmu. Saya coba lihat kata pelihara aku di sini adalah diri. Diri kita itu selalu mewakili pikiran, pola pikir seseorang, cara seseorang bicara, apa yang seseorang katakan, apa yang bisa kita lihat dalam bentuk makanan, dalam bentuk handphone dan sebagainya, itu adalah pola pikir. Jadi aku di sini adalah jiwa. Peliharalah jiwa seperti biji mata. Sembunyikanlah jiwa dalam naungan sayapmu. Kenapa seseorang bisa tertekan? Kenapa seseorang bisa takut? Karena jiwanya tidak disembunyikan di dalam Tuhan. Tapi kalau Bapak Ibu adalah biji matanya, maka safety, katakan safety. Ya, kita ada dalam keadaan aman. Ya, dalam diprotek oleh Tuhan. Kalau Bapak Ibu diprotek oleh Tuhan, maka jiwa kita akan tenang, jiwa kita akan sejahtera, jiwa kita akan prosper. Ketika jiwa kita prosper, ketika jiwa kita tenang, maka itu cara, itu jalan untuk mengalahkan depresi dan ketakutan. Jadi Bapak Ibu tahu jalan sekarang begini, ingat dulu. Ingat artinya gini, saya ingat. Dalam segala keadaan, saya ini biji matanya. Kita boleh punya nama berbeda, dari latar belakang keluarga yang berbeda, rambut berbeda, warna kulit boleh berbeda, karena itu bukan pilihan kita. Kita nggak bisa pilih dari kandungan mana kita bisa lahir, kita nggak bisa pilih dari suku mana kita lahir. Tapi yang kita tahu, kita ditebus oleh darah yang sama. Oleh pribadi yang sama, yaitu pribadi Yesus. Jadi ingat kasihnya, ingat kebaikannya, ingat bahwa kita biji matanya. Kalau kita biji matanya, maka terpelihara, katakan dipelihara. Saya di rumah punya pelihara anjing, ada 6 ekor. Makanan itu ada kalanya lebih mahal daripada yang kita makan. Tapi namanya juga hobi, senang. Makanya dipelihara. Dikasih makan, dibikin rumahnya sendiri, mesti bawa ke dokter, periksa imunisasi, gunting rambut, potong kuku, medicure, sampai nggak bisa bilang medicure, medicure, ya potong kuku semuanya. Bayangkan kenapa? Karena tuannya pelihara.
Saya dipelihara sama Bapa di sorga. Kita punya anak-anak, pernahkah mereka bilang mereka khawatir tentang makanan? Nggak pusing. Main game, nonton TV, jam makan, makan. Ya. Pergi sekolah pakai baju, kenapa? Karena papa mamanya pelihara. Bayangkan Tuhan pelihara kita. Pernah lihat anak-anak kita stres? Nggak pernah. Yang stres papa mamanya. Anak-anak mana stres? Enjoy terus, jam makan-makan, jam sekolah-sekolah, main-main. Pokoknya nggak mau tahu. Yang penting tahu papa mama ada, semua aman. Bisakah kita seperti itu? Tahu bahwa ada Tuhan, maka semuanya baik-baik saja. Haleluya. Kita mencoba jadi juru selamat, mencoba memikir segala hal, kita pikir kita Tuhan. Tidak. Biarkan Yesus jadi juru selamat. Kita adalah biji matanya. Sembunyikan aku dalam naungan sayapmu. Artinya ada proteksi, ada perlindungan dari Tuhan. Aman kita. Sakaria 2 ayat yang ke-8 berkata, sebab beginilah firman Tuhan semesta alam, yang dalam kemuliaannya telah mengutus aku, mengenai bangsa-bangsa yang telah menjara kamu. Sebab siapa yang menjama kamu, berarti menjama biji matanya. Katakan, siapa jama saya? Jama biji mata Tuhan. Tulis Bapak Ibu. Siapa jama saya? Jama biji mata Tuhan. Wow. Luar biasa. Ya. Siapa jama saya? Jama biji mata Tuhan. Siapa jama Luther? Jama biji mata Tuhan. Ketika Bapak Ibu jadi orang benar bisa stres? Bisa. Orang benar bisa depresi? Bisa. Orang benar bisa takut? Bisa. Orang berkata itu kan sesuatu yang normal. Normal dalam batasan tertentu. Tapi kalau itu jadi gaya hidup, maka masuk spirit. Makanya Alkitab katakan roh ketakutan, roh depresi. Dan Tuhan tidak pernah memberikan itu. Di dalam kerajaan Allah, dalam kerajaan sorga, tidak ada pikiran takut. Bahkan tidak ada pikiran kematian di dalam kerajaan sorga. Di sorga hanya orang pikir tentang pikiran kehidupan, pikiran kemenangan, pikiran berkat. Yang terbaik itu hanya ada di dalam kerajaan sorga. Amin. Jadi ketika Bapak Ibu keluar dari batasan itu, maka yang kita pikir adalah depresi, kita pikir adalah kekuatan, dan setan menginfuskan itu kepada Bapak Ibu untuk membuat kita jadi lemah. Jangan mau. Jangan mau. Sakaria 2 ayat yang ke-8 menegaskan, sebab siapa yang menjama kamu berarti menjama biji matanya. Berarti Bapak Ibu istimewa, ku istimewa. Karena aku miliknya, ku istimewa. Berharga di matanya, ku istimewa. Itu lagu gereja anak, Bapak Ibu ya. Saya istimewa. Amin. Katakan saya istimewa. Saya biji matanya. Dan Alkitab berkata begini, mata Tuhan menjelajah seluruh bumi untuk mencari orang-orang yang hatinya berkenan kepadanya. Ingat, untuk mengalahkan depresi dan ketakutan, sadar, ingat bahwa kita biji matanya. Bahwa siapa yang menjamah saudara, termasuk masalah, termasuk perkataan orang, termasuk siapapun musuh saudara, termasuk setan, termasuk siapapun, maka berurusan dengan Tuhan. Siapa yang menjamah kamu berarti menjamah biji matanya. Bisakah saya terjemahkan bebas? Siapa yang menjamah Bapak Ibu, maka dia berurusan dengan Tuhan. Kira-kira kalau urusan kita sampai di Tuhan, kira-kira kalau masalah kita sampai di Tuhan, persoalan kita sampai di Tuhan, selesai enggak? Selesai. Lalu kalau sudah selesai, berarti depresi selesai enggak? Selesai. Ketakutan selesai enggak? It is finished, selesai. Kenapa sampai tidak selesai? Alasannya itu Mazmur 37 ayat yang ke-5. Kita tidak serahkan khawatir kita kepada Tuhan. Lalu kita tidak mempercayainya sehingga kita tidak melihat Tuhan bertindak. Coba tunjuk Mazmur 37 ayat yang ke-5. Serahkanlah khawatirmu kepada Tuhan, percayalah kepadanya, dan ia bertindak. Karena kita nggak serahkan khawatir. Ada kalanya depresi dimulai dengan khawatir lebih dulu. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan. Kita nggak serahkan hidup kepada Tuhan. Hidup itu roh, jiwa, dan tubuh. Hidup itu harta, kekayaan, pekerjaan,
anak, suami, istri, hidup itu semua yang tentang kita. Kita nggak serahkan kepada Tuhan. Sebab Tuhan itu hanya menjaga apa yang kita serahkan kepada Dia. Jadi kalau Bapak Ibu nggak serahkan hidup kepada Tuhan, nggak serahkan keluarga kepada Tuhan, Dia nggak jaga. Lalu ketika serahkan, percaya kepadanya. Lalu yang ketiga, ia bertindak. Ketika ia bertindak, ya depresi lenyap. Ketika ia bertindak, roh ketakutan dihancurkan. Katakan amin. Amin. Ingat bahwa kita biji matanya. Karena kita biji matanya, maka bukti bahwa Tuhan sangat mengasihi kita. Setuju? Sampai dijadikan biji mata. Tuhan begitu mengasihi kita. Roma 8:35 sampai 39, Bapak Ibu nanti lihat siapa yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus. Kesesakan, penganiayaan, kelaparan, ketelanjangan, bahaya, atau pedang, seperti ada yang tertulis. Oleh karena engkau kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari. Kami telah dianggap domba-domba sembelihan. Tetapi dalam semuanya itu, kita lebih daripada orang-orang yang menang. Bapak Ibu bukan pemenang, tapi lebih daripada pemenang. Oleh Dia yang telah mengasihi kita. Tuhan mengasihi kita. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa baik yang di atas maupun yang di bawah bumi, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak ada yang dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Jadi kalau hari ini masalah, persoalan, tantangan, ujian, Bapak Ibu diambil sesuatu dari kita, ditipu orang, suami pergi tinggalkan kita, anak-anak mungkin memberontak, sakit penyakit apapun, ingat baik-baik. Alkitab berkata begini, tidak ada yang boleh memisahkan kita dari kasih Allah, karena itu jaminan Tuhan bagi kita. Ada depresi di situ? Enggak ada. Kalau Bapak Ibu lihat di situ begitu banyak masalah. Ya, penindasan, kesesakan, penganiayaan, kelaparan, ketelanjangan, bahaya, pedang, virus, sampar, enggak ada yang pisahkan kita dari kasih Allah. Enggak boleh pisahkan kita dari kasih Allah. Kenapa? Karena Tuhan adalah perlindungan bagi kita. Amin. Karena Tuhan adalah kekuatan bagi kita. Nah, kalau Tuhan itu kekuatan bagi kita, lalu untuk apa kita takut? Haleluya. Untuk apa kita takut? Kalau Tuhan adalah kekuatan bagi kita. Kalau Tuhan adalah perlindungan bagi kita. Ini jaminan Bapak Ibu. Ini cara bukan hanya menyingkirkan, mengalahkan. Ingat bahwa kita biji matanya. Sadar Bapak Ibu. Jadi ketika lihat istri lemah, kasih tahu kamu biji matanya sayang. Ketika suami lemah, istri beritahu kamu biji matanya. Tuhan mengasihi kita. Dan Yesus mati untuk kita. 1 Yohanes 1 ayat yang ke-7 berkata, tapi jika kita hidup di dalam terang sama seperti Dia ada dalam terang, maka kita beroleh persekutuan seorang dengan yang lain. Tidak ada iri hati, tidak ada dengki, tidak ada depresi. Dan darah Yesus anaknya itu menyucikan kita daripada segala dosa kita. Nggak ada depresi di situ yang bisa kalahkan. Jika kita hidup dalam terang. Dalam terang artinya hidup dalam kerajaan Allah, dalam firman Allah, dalam Kristus. Maka nggak ada depresi dong. Maka ada persekutuan satu dengan yang lain. Ada keintiman. 1 Yohanes 2 ayat 2, dan Ia adalah pendamaian untuk segala dosa kita. Dan bukan untuk dosa kita saja, tapi juga untuk dosa seluruh dunia. Jadi ketika Bapak Ibu ditipu oleh setan, buat Anda depresi, ingat, karena ingat itu bicara tentang pikiran, kan jiwa depresi. Tadi kata depresi artinya sakit pada jiwa. Bagaimana supaya jiwa sembuh? Ingat bahwa kita biji matanya. Itu cara mengalahkannya. Ya. Ingat itu, bahwa biji mata, bahwa Dia mati bagi kita, bahwa kita berharga, ada perlindungan Tuhan bagi kita, bahwa dikatakan bahwa Tuhan sangat mengasihi kita, taruh itu dalam pikiran kita, dalam hati kita, jangan mau kalah. Dan Alkitab berkata, Yohanes pasal 10 ayat 10 berkata,
Setan datang mencuri, membunuh, membinasakan. Tapi Yesus datang untuk memberi hidup, memberinya dalam segala kelimpahan. Kalau kita biji matanya, berarti kita ada di kepalanya Tuhan. Kita bagian dari kepalanya Tuhan. Ketika Tuhan bicara, apa kepalanya berjalan sendiri? Tidak. Tubuhnya berjalan sendiri? Tidak. Kita di bawah kemanapun. Makanya dia disebut Immanuel. Artinya Allah menyertai kita, itu harga mati. Katakan, ternyata di mana aku berada ada Tuhan bersama denganku. Amin. Di mana aku berada ada Tuhan bersama denganku. Kalau Tuhan bersama dengan aku, apakah aku kalah? No. Aku lebih daripada pemenang. Katakan, tulis itu Bapak Ibu, saya lebih daripada pemenang. Haleluya. Amin. Itu yang terjadi dalam hidup saudara dan saya. Kemudian Bapak Ibu, tulis, saya lebih daripada pemenang. Ada begitu banyak orang yang stres, bahkan sampai bunuh diri Bapak Ibu. Saya pernah layani beberapa orang dan mereka berkata, Pak, saya mau minum Baygon, biar bye and go on. Saya mau main ayunan di leher, biar lidah saya keluar seperti Rolling Stone. Itu orang paling bodoh di dunia ini. Gara-gara putus cinta, gara-gara pacarnya putusin dia, kemudian mau main ayunan di leher. Dia pikir mungkin cuma laki-laki satu yang ada di dunia. Mungkin perempuan itu cuma satu-satu yang ada di dunia. Padahal kalau diputusin, itu tanda bahwa bukan yang baik. Bukan yang terbaik. Mungkin baik, tapi bukan yang terbaik. Mungkin Tuhan mau kasih yang terbaik kepada dia, tapi sudah terlanjur mati. Nanti sampai ketika dihakimi, ditanya sama malaikat, kamu mati karena apa? Diputusin cinta, terus mati karena apa? Minum Baygon, matinya bodoh banget. Karena aku depresi, gara-gara depresi. Di sini nggak ada. Ada istri-istri, suami-suami yang ceraikan istri gara-gara depresi, gara-gara cuma pasta gigi. Suami biasanya tekan pasta gigi dari bawah, istri tekan dari tengah-tengah. Tiap hari bertengkar gara-gara pasta gigi. Lalu akhirnya istrinya depresi. Aku nggak tahan hidup dengan kamu gara-gara apa? Pasta gigi. Jadi kita cerai saja. Wow. Anaknya 3 lagi. Wow. Merusak institusi yang dibangun oleh Tuhan. Di sini nggak ada. Di sini semua baik-baik. Haleluya. Di sini semua lebih daripada pemenang. Di sini semua biji mata Allah. Di sini semua tidak ada yang depresi lagi. Tidak ada yang ketakutan lagi. Karena kita tahu Tuhan mengasihi kita. Yang kedua. Bagaimana mengalahkan depresi? Menjaga hati kita. Menjaga hati kita lebih penting dari menjaga harta kita. Kalau yang pertama tadi kita adalah biji matanya. Yang kedua, menjaga hati kita itu lebih penting daripada menjaga harta kita. Haleluya. Kenapa sampai saya mulai dengan ini? Kenapa penting? Ada banyak orang jaga rumah dengan baik. Satpamnya ada 3 di depan. Dia jaga hartanya dengan baik. Dia jaga anak, good. Dia jaga istrinya, jaga suaminya, good. Ada juga yang jaga gedung gerejanya dengan good. Tapi dia lupa jaga hatinya. Padahal Alkitab berkata Tuhan itu lihat hati. 1 Samuel 16 ayat yang ke-7 berkata, bukan apa yang dilihat manusia yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tapi Tuhan lihat hati. Amin. Bapak Ibu berdandan, ya, motong rambut, pakai baju yang baik, itu baik karena dilihat manusia. Tapi lebih daripada apa yang dilihat manusia adalah Tuhan melihat hati. Karena apa yang dilihat manusia itu bukan yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tapi Allah melihat hati. Kalau kita bicara tentang depresi, kita bicara tentang ketakutan, kan berasal dari hati. Amin. Benar?
Kenapa berasal dari hati? Karena dari hati terpancar kehidupan. Amsal 4 ayat yang ke-23. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Berarti kalau orang gagal jaga hati, maka yang terpancar kematian. Kalau orang gagal jaga hati, maka yang terpancar kebencian. Kalau orang gagal jaga hati, maka terpancar adalah sakit hati. Kalau orang gagal menjaga hati, maka dia sakit di hatinya. Depresi, ketakutan dimulai ketika kita gagal jaga hati. Karena ada banyak orang yang punya prestasi, punya kedudukan, punya hartanya banyak, tapi depresi, tapi ketakutan. Kenapa? Karena mereka bisa mengelola semuanya dengan baik, bisa menjaga semua dengan baik, tapi gagal menjaga hatinya. Apa Tuhan larang kita punya harta banyak? Tuhan gak larang. Apa Tuhan larang kita berprestasi? Tuhan tidak larang. Apa Tuhan larang untuk kita jadi lebih hebat nomor 1? Tuhan tidak larang. Tapi Tuhan akan larang Bapak Ibu ketika Bapak Ibu mencintai itu lebih daripada Bapak Ibu menjaga hati. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situ terpancar kehidupan. Kekristenan itu bukan kegiatan. Kekristenan itu bukan kumpul-kumpul saja. Kekristenan adalah ilmu hati. Tulis Bapak Ibu. Kekristenan adalah ilmu hati. Makanya ada banyak orang Kristen, ketika mereka masuk dalam gereja yang bertumbuh, ada banyak yang gak tahan, karena di situ terjadi gesekan. Amsal 17 ayat 17, besi menajamkan besi, manusia menajamkan sesamanya. Kalau kita ditajamkan oleh besi, maka kita akan terluka, bahkan mungkin mati. Tapi kalau manusia menajamkan sesamanya, maka saudara dan saya akan kuat. Kekristenan adalah ilmu hati. Bukan ilmu di sini. Ada orang yang knowledge-nya baik. Belajar teologianya tinggi-tinggi, Bapak Ibu. Tapi dia nggak mempunyai hati. Nggak menjaga hatinya. Hatinya sombong, hatinya angkuh. Merasa lebih hebat daripada orang lain. Ketika ditegur oleh orang lain, belum tentu mau terima, karena merasa bahwa kita punya sesuatu. Nah, orang ini akan mudah depresi, orang ini akan mudah ketakutan, ketika lihat orang lain lebih hebat dari dia, lebih pintar dari dia. Tapi ketika saudara dan saya menjaga hati, Bapak Ibu nggak takut kehilangan apapun. Karena kita tahu masing-masing kita sudah diberikan bagian masing-masing, porsi masing-masing. Saya punya salah satu teman pendeta, perempuan. Beliau ini dipakai Tuhan, dua matanya itu nggak bisa lihat. Ibu, Tuhan saya kasih mobil ke ibu. Mobil Mercedes-Benz. Lalu karena dia punya pelayanan ke sana kemari, lalu dia berkata begini, Pak, kalau Tuhan suruh boleh nggak saya minta mentahnya saja. Akhirnya orang yang mau kasih itu bilang, oke Bu, mentahnya dikirim. Kemudian beberapa bulan, mungkin 6 bulan kemudian, ada orang lagi yang telepon gini, Bu, saya mau kasih Ibu mobil Mercedes-Benz. Dia katakan, oke, saya tanya Tuhan dulu. Yang pertama nggak tanya Tuhan. Yang kedua dia tanya Tuhan. Lalu Tuhan bilang, nggak boleh ambil. Karena jatah kamu yang pertama saya kasih. Kenapa kamu minta cash? Lalu ibunya bilang, nih saya nggak ambil karena Tuhan bilang nggak boleh karena jatah saya sudah pertama. Saya minta cashnya. Kemudian ibunya kasih tahu ke orang, Tuhan bilang nggak boleh ambil karena berapa bulan yang lalu orang juga mau kasih saya mobil Mercy, tapi saya minta cashnya. Waktu itu saya nggak tanya Tuhan. Dan kali ini saya tanya Tuhan, Tuhan bilang begini, harusnya jatah saya tuh yang 6 bulan yang lalu. Jadi saya nggak boleh ambil karena saya sudah ambil uangnya. Saya beritahukan kepada Bapak Ibu, hidup itu ujian. Saya pernah, Bapak Ibu. Saya pernah alami. Saya pernah pergi pelayanan, ada teman baik saya. Dia seorang diberkati oleh Tuhan, keluarganya sangat baik, suami istri sangat baik, dan sangat takut akan Tuhan, anak-anaknya juga melayani. Dan mereka adalah para bisnismen. Nah, satu saat mereka ambil saya kita ke mall, lalu ada satu butik yang mahal sekali.
Lalu kami masuk ke situ, lalu suami istri bilang, "Ini Pak Luther, boleh pilih baju sesuka Bapak, berapapun boleh." Kemudian saya ingat saya ambil baju satu kaos tangan panjang, kemeja satu. Kemudian saya masuk ke fitting room. Ketika saya masuk itu suami istri itu bawa pakaian datang taruh gantung ke situ. Mungkin sekitar hampir 10 atau 15 potong. Ketika saya mulai ambil itu, saya dengar Roh Kudus bilang untuk saya, hati-hati. Hati-hati. Dan saya tahu itu adalah warning, saya tahu itu adalah tes, saya tahu itu adalah ujian. Saudara, saya ambil beberapa, saya ukur, kemudian saya keluar, saya katakan, saya cuma ambil 2. Satu kaos tangan panjang, satu kemeja tangan pendek. Depan kasir itu tarik-tarikan. Suami istri katakan, "Jangan Pak, ambil lebih Pak, jangan cuma 2." Saya bilang, "Enggak, cuma 2 saja." Akhirnya 2 itu dibayar, dan ketika keluar dari butik yang mahal itu, saya dengar Roh Kudus bilang untuk saya, "Ini baru hambaku." Hamba Tuhan juga ada ujian, saudara. Abraham dites. Abraham juga dites. Haleluya. Amin. Jaga hati. Kekristenan itu ilmu hati, bukan apa yang kita tahu banyak. Amin. Sehingga saya enjoy, Bapak Ibu. Saya enjoy. Makanya saya sering bilang begini, kalau kita punya rumah kamarnya 5, kita hanya tidur di satu kamar saja, satu tempat tidur. Kalau di rumah kita ada piringnya 30, kita cuma makan di satu piring saja. Dengan satu garpu, satu sendok. Kalau kita punya mobil ada 4 di rumah, naik mobil cuma di satu mobil saja. Nggak mungkin Bapak Ibu punya kepala satu di mobil, tangan di satu mobil, kaki di satu mobil, lalu semua onderdil badannya di mobil yang lain. Wah, itu namanya hantu berkentayangan, Bapak Ibu. Benar. Kita punya baju hari ini ada beberapa pasang, tapi Bapak Ibu cuma pilih yang Bapak Ibu pakai. Artinya begini, harusnya kita bisa cukup dengan apa yang ada, kalau kita bisa jaga hati kita. Sehingga yang lainnya kita bisa pakai nolong orang lain. Katakan haleluya. Kekristenan itu ilmu hati. Bapak Ibu mau dipakai tinggi oleh Tuhan, mau diangkat tinggi oleh Tuhan, mau dipakai untuk menjadi alat dalam tangan Tuhan dengan hebat, jaga hati. Amsal 4 ayat yang kedua berkata, "Karena aku memberikan kepadamu ilmu yang baik kepadamu, janganlah meninggalkan petunjukku." Kalau Bapak Ibu belajar kitab Amsal itu ditulis, kitab Amsal 1 sampai Amsal 7, itu ditulis oleh Daud dengan Bersyeba kepada Salomo. Saya sering sebut ini adalah nasihat seorang raja kepada seorang raja. Amsal 1 sampai Amsal 7 ya. Itu ditulis oleh Daud dan Bersyeba. Mereka menasihati Salomo yang masih muda ketika jadi raja. Sedangkan Amsal 8 sampai 31 itu ditulis oleh Salomo dengan mengingat apa yang dinasihatkan oleh orang tuanya. Dan ini dia tulis ketika masa-masa jaya. Ya. Kidung Agung ditulis ketika dia lagi dalam masa-masa kejayaannya, dan Pengkhotbah ditulis ketika pada masa tuanya. Dan Bapak Ibu belajar baik-baik, ya. Kita belajar bahwa Amsal 4 ayat yang kedua, terjemahan LAI atau Lembaga Alkitab Indonesia atau TB terjemahan baru mengatakan, "Karena aku memberikan ilmu yang baik kepadamu, jangan meninggalkan petunjukku." Kalau Bapak Ibu punya Alkitab, The Message berkata begini, "Aku memberikan kepadamu ilmu hati." Katakan, saya dapat ilmu hati hari ini. Makanya ketika seseorang dengar firman, Bapak Ibu dengar firman, lalu Bapak Ibu terima dengan hati, beda dengan Bapak Ibu asal-asalan. Bapak Ibu datang dengan cinta, datang dengan kasih untuk dengar firman Tuhan, datang dengan hati yang bersukacita, datang dengan hati yang penuh dengan kegembiraan. Beda hasil kerjanya, beda hasil akhirnya. Beda ketika kita datang dengan depresi, kita datang dengan sakit hati, kita datang dengan ketakutan, hasilnya selalu berbeda. Amin. Haleluya. Karena ketika Bapak Ibu lakukan itu, wow, maka kita akan lihat perkara-perkara yang luar biasa akan terjadi dalam kehidupan kita. Makanya gini, ayo belajar. Jaga hati ini kapan, Pak? Sampai kapan? Seumur hidup. Saya juga masih belajar.
Dan depresi, ketakutan datang juga every day, every hours, every minutes, every seconds. Dan pilihannya ada pada kita, mau takut atau mau sukacita. Ada pada kita, mau depresi ataukah kita mau enjoy. Pilihannya ada pada kita. Bagi saya begini, gagal menjaga hati, maka kita mengalami depresi dan ketakutan. Kebalikan, bisa menjaga hati, maka kita menang atas depresi dan ketakutan. Bahkan kita bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Makanya Bapak Ibu selidiki aja. Selidiki begini, Tuhan jawab kita paling banyak itu ketika kita ada dalam masalah. Setuju? Tuhan jawab kita paling banyak itu ketika kita ada dalam pergumulan, dalam ujian. Karena ketika pergumulan dan ujian, sikap hatimu benar dan Bapak Ibu berdoa, maka Bapak Ibu lihat jawaban. Coba Bapak Ibu review kehidupan kita. Saya ini dijawab Tuhan paling banyak itu kapan? Waktu masalah datang. Waktu masalah. Karena Bapak Ibu berdoakan. Kapan Bapak Ibu kurang berdoa? Waktu semuanya baik-baik. Comfort zone itu membunuh iman Kristen. Makanya ujian yang paling berat bagi orang Kristen itu bukan ujian kesukaran, penganiayaan, bukan ujian penderitaan, tapi ujian kelimpahan. Disitulah hati kita diuji. Bapak Ibu mau lihat seseorang itu jati dirinya seperti apa, aslinya seperti apa, kasih dia kekuasaan, kasih dia harta, maka lihat aslinya di situ. Waktu dia belum punya apa-apa, mungkin baik, suka berdoa, senyum, tapi ketika kasih kekuasaan, kasih harta, belum tentu dia kenal kita. Haleluya. Orang bisa berubah, sikap hatinya. Dan saya percaya, Bapak Ibu, kita belajar dari Yesus. Firman Allah berkata bahwa depresi, takut itu timbul di pikiran. Saya coba cari kata Yunani, kata pikiran. Menurut Matius pasal yang ke-18, ayat yang ke-20, kata pikiran, ya, semua yang berasal dari mulut, semua yang berasal dari hati, timbul di pikiran. Kata pikiran itu dipakai kata dialogismos. Kemudian kita kata dialog. Dialog itu artinya bukan monolog, tapi dialog. Ya. Dialogismos. Dialog berbicara logis. Sesuatu yang masuk di pikiran. Atau pikiran seorang pria yang berunding dengan dirinya sendiri. Artinya begitu. Atau sebuah pemikiran. Penalaran batin. Atau kalau saya katakan begini. Pikiran yang kacau balau. Jadi orang depresi itu adalah pikiran yang kacau balau. Tidak fokus. Ketika hari ini masalah datang, maka fokus kepada Yesus, karena Tuhan sanggup hadapi. Fokus kepada firman. Ketika sakit datang pada Yesus. Bapak Ibu kalau lihat Alkitab, ketika orang kusta datang pada Yesus, sembuh nggak? Mereka nggak bilang, aduh gue sakit kusta, mana sih, masa sih Yesus sembuhkan aku? Nggak ada ayatnya. Ketika orang lumpuh datang pada Yesus, sembuh nggak? Sembuh. Mereka nggak bilang begini, dia nggak bisa sembuhkan aku, udah lama, 38 tahun. Nggak ada ayatnya. Orang lumpuh berkata seperti itu. Kenapa Bapak Ibu masih sakit lama? Karena bilang begini, masa sih Tuhan sembuhkan saya? Masa sih masih ada mujizat? Lalu depresi, lalu takut sendiri, lalu tidak terjadi mujizat. Salahnya siapa? Itu namanya pikiran yang kacau balau. Itu namanya dialogismos. Ya, kita pergi ayat yang paling terakhir. Kita pergi ayat yang paling, karena malam ini pengajaran yang saya ajarkan kepada Bapak. Berapa banyak yang diberkati Tuhan? Berapa banyak yang dapat sesuatu malam hari ini? Katakan saya diberkati malam ini. Dan saya tunjukkan Matius 15, 18, 20. Tetapi apa yang keluar dari mulut berasal dari hati. Dan itulah yang menajiskan orang. Karena dari hati timbul segala pikiran jahat. Dialogismos tadi. Kata pikiran yang jahat adalah dialogismos. Ya.
Depresi, ketakutan, pikiran yang kacau balau. Kemudian terjadi karena orang pikiran kacau balau, maka terjadi karena depresi, ketakutan, pembunuhan datang, perzinahan datang, percabulan datang, pencurian datang, sumpah palsu, dan hujat. Itulah yang menajiskan orang. Orang depresi itu sembarangan, makanya orang depresi bisa bunuh diri. Orang depresi itu bisa drugs, bisa lari kepada hal-hal yang betul-betul lakukan hal-hal yang tidak menyenangkan. Karena pikirannya jahat. Tetapi makan dengan tangan yang tidak dibasuh, tidak menajiskan orang. Apa yang masuk ke dalam tidak menajiskan, tapi apa yang keluar dari dalam menajiskan. Jadi berarti masalahnya di hati. Saya mau tanya Bapak Ibu dulu, sebelum selesai. Kira-kira posisi hati di debadi ini ada di mana? Posisi hati kita di debadi, di tubuh kita ini ada di mana? Ya, saya mau lihat dulu. Ada yang tunjuk di kepala, ada yang bingung hati gua ada di mana ya. Sudah jalan 50 tahun ini gua nggak tahu hati gua ada di mana. Ada yang bingung, ada yang tunjuk di dada, ada yang melongo, ada yang punya tahu hatinya di mana. Saya beritahukan kepada Bapak Ibu, hati Bapak Ibu ada di bagian kanan bawah. Posisi hati Bapak Ibu. Tapi kalau Bapak Ibu sakit hati, Bapak Ibu pegang yang mana? Tuhan bilang salah, pegang. Hati bukan ada di situ. Berarti hati yang dimaksudkan oleh Alkitab itu yang mana? Hati yang dimaksudkan adalah ada pusat daripada cara berpikir kita. Ada kalanya Alkitab menerjemahkan my heart sebagai understanding atau mind. Mind sebagai my heart. Ya. Pola pikir kita, orang bisa lihat jati diri kita. Apa yang keluar dari mulut berasal dari apa yang kita olah di pikiran. Karena itu pertobatan itu di pikiran, metanoia, change your mind, change your heart. Ubah pola pikirmu, ubah sikap hatimu. Pola pikir berubah, sikap hati berubah. Jadi kalau kita bisa jaga hati kita, saya percaya aman. Kalahkan depresi, kalahkan ketakutan dengan jaga hati kita. Jagalah sesuai dengan firman Tuhan. Maka Bapak Ibu akan lihat kemenangan atas depresi dan ketakutan akan Tuhan berikan kepada kita. Katakan haleluya dan tepuk tangan bagi Tuhan. Haleluya. Tepuk tangan Bapak Ibu, tepuk tangan bagi Tuhan dan tulis saya akan berkemenangan. Saya sudah, bukan akan. Saya sudah berkemenangan atas depresi dan ketakutan. Malam ini, karena pertama saya adalah biji matanya. Yang kedua, bagian saya adalah menjaga hati saya lebih daripada saya jaga harta saya. Haleluya. Amin. Amin, amin, amin. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Dan malam ini, Bapak Ibu, malam ini, mari taruh tangan di bagian kepala kita. Taruh satu tangan di bagian kepala kita. Tuhan, Engkau lihat tangan-tangan yang ditaruh di atas kepala mereka. Malam ini aku tawan pikiran. Aku tawan jiwa kehendak mereka. Dan aku katakan malam ini, kami sepakat bersama-sama, kami katakan bahwa kami adalah biji matamu, dan kami mau menjaga hati kami, karena dari hati terpancar kehidupan, karena itu pusat perhatian Tuhan bagi kami. Malam ini kami akan berkemenangan, karena Tuhan ada bersama-sama dengan kami. Kami akan lihat perkara-perkara besar. Beberapa saudara punya problem dengan kepala yang sakit. Bagi saudara, beberapa Anda mengalami depresi, beberapa Anda mengalami ketakutan, sehingga dalam 1 minggu ini, Anda mengalami diare terus. Anda mengalami diare terus. Anda punya problem dengan pencernaan, karena Anda depresi, karena Anda mengalami ketakutan. Beberapa Anda mengalami depresi dan ketakutan, dan Anda punya problem dengan mah Anda, sehingga sakit sekali mahmu. Beberapa Anda mengalami depresi malam ini, dan Anda punya problem dengan migran sebelah kananmu. Malam ini kesembuhan sedang terjadi bagi saudara. Beberapa Anda mengalami depresi bertahun-tahun, ketakutan bertahun-tahun, dan Anda mengalami rontok di rambutmu. Rontok pada rambutmu. Malam ini kesembuhan sedang terjadi bagi saudara. Kesembuhan sedang terjadi bagi saudara. Kesembuhan sedang terjadi bagi saudara. Pemulihan sedang terjadi bagi saudara. Beberapa Anda mengalami depresi, dan saudara mengalami
mengalami ambeien. Mengalami ambeien sudah lama sekali. Saudara mengalami ambeien sudah lama sekali. Anda mengalami ambeien sudah lama sekali. Kurang lebih hampir 3 tahun Anda mengalami ini. Bahkan ketika Anda duduk pun sakitnya luar biasa. Malam ini kesembuhan sedang terjadi bagi Anda. Pemulihan sedang terjadi bagi saudara. In the name of Jesus, terima kesembuhan itu. Mulai dari kepala, mulai dari bagian tubuh mereka, dari ambeien mereka. Mulai kesembuhan terjadi, terima kesembuhan itu, terima kesembuhan itu, terima kesembuhan itu di dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, terima itu, terima itu. Beberapa saudara sedang mengalami, di mana saudara mengalami kutuk-kutuk keturunan, mengalami depresi, mengalami yang namanya ketakutan, malam tidak bisa tidur. Beberapa Anda mengalami darah tinggi karena Anda depresi. Beberapa kolesterolnya begitu tinggi karena Anda depresi. Malam ini, serahkan hidupmu kepada Tuhan. Menurut Mazmur 37 ayat yang kelima. Serahkan, katakan, aku serahkan depresiku. Aku serahkan ketakutanku. Aku serahkan ke dalam tangan Tuhan. Lalu belajar percaya kepadanya. Katakan, aku percaya, aku percaya. Aku percaya, baru dia bertindak. Dan nama berdoa Tuhan, ketika mereka serahkan hidup mereka ke dalam tangan Tuhan, serahkan masalah mereka ke dalam tangan Tuhan, engkau bertindak malam ini dan melakukan perkara-perkara besar. Dalam nama Yesus.